Ngopi dulu, ngopi ya kan? Nah, Ngopi dulu ya. ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Peternak Kebijaksanaan yang diselenggarakan oleh Sekolah Filsafat Averus. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas seputar haji yang akan diselenggarakan oleh seluruh umat muslim sedunia. Ada beberapa pertanyaan filosofis tentunya yang akan saya tanyakan kepada guru kita Pak Ahmad Fadil. Kali ini kita podcast di mana ini, Be? Danau KP3B. Di Danau KP3B. Ini suasananya sangat sejuk sekali. Di belakang saya ada danau, kemudian juga pohon begitu rindang, amat sejuk gitu ya. Sesekali kita podcast di alam. Baik teman-teman semuanya, sudah hadir di samping saya guru kita Bapak Ahmad Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Be. Waalaikumsalam Bang Gopi. Selamat datang kembali, Be, Ya. di podcast yang ke-7 kalau nggak salah, Be. Ya, terima kasih. Semoga bisa konsisten. Amin. Istiqomah yang penting, Be ya. Ya. Kali ini, Be, kita podcast di suasana yang cukup segar, Be, yang cukup sejuk segala macam. Kali ini saya akan mencoba membahas perihal fenomena ibadah tahunan, yaitu ibadah haji yang akan dilaksanakan oleh seluruh umat muslim sedunia. Ada beberapa pertanyaan, B, yang harus Babe jawab ini mengenai haji tentunya. Ya. B ya. Mungkin pertanyaan mendasar, B ya, dari pengertian dulu, B, kira-kira haji itu apa, B? Baik, terima kasih Bang Robi. Jadi ya, pertama kita doakan para saudara kita yang berangkat setanah air atau dari yang lain agar haji mereka dimudahkan dapat haji mabrur. Amin, amin Allah. Haji itu secara bahasa ya ziarah. Dan ziarah itu kita artikan kemana? Ke Baitullah dan ke Masjid Nabawi. Rasulillah gitu ya, ke Qabri Rasulillah. Tapi langsung ke makna sebenarnya yang kita ziarahi itu adalah Allah itu sendiri. Al-Hajj ziarah ilallah dan ziarah ila Rasulillah. Iya, ini dalam bukunya Ali Syariati dikatakan seperti itu. Bahwa haji itu adalah al-irtifa nahwallah, ar-ruju ilallah. Kita meninggi menuju Allah dan kita kembali kepada Allah. Jadi itu pengertian dari haji. Oke, terima kasih, B. Itu pertanyaan pertama, B ya. Nah, pertanyaan kedua ini mengenai status, B. Baik. Dalam pengalaman haji itu kan orang berhaji menanggalkan simbol atau statusnya, gitu, B ya. Entah itu dari jabatan, entah itu dari kekayaan, atau memang dari gelar-gelar duniawi. Nah, pertanyaan begini, B. Apakah identitas manusia, gitu, B ya, kembali pada hakikat yang sejati, atau justru memperlihatkan bahwa identitas itu sejak awal adalah konstruksi sosial? Nah, ini perihal haji, B. Ya. Ini perihal haji. Apakah haji itu sendiri menanggalkan semuanya, kekayaan, jabatan, segala macam, atau memang ini sudah menjadi konstruksi sosial itu sendiri, B? Iya, haji sebagai langkah kita atau prosesi kita kembali kepada Allah secara normatif ya, secara fikih itu diajarkan misalnya kita menanggalkan di tanah air kita segala tanggungan kemanusiaan, baik tanggungan finansial atau tanggungan juga berupa emosi, tidak senang, kebencian, kemarahan kepada orang lain. Karena kita mau kembali kepada identitas kita yang sesungguhnya. Kita mengenali diri kita. Bahkan misalnya status dan identitas sebagai laki-laki dan perempuan, pemimpin atau rakyat, ulama dengan berbagai sebutannya atau orang awam itu kita tanggalkan juga. Kita mau mengarah sepenuhnya kepada Allah. Pada doa safar, begitu orang mau pergi haji itu salah satu redaksi doa safar adalah Allahumma inni tawajjahtu ilaika wa bika tasomtu. Ya Allah, aku mengarah kepadamu dalam perjalanan haji ini dan aku hanya berpegang kepadamu saja. Jadi
misalnya dalam kegiatan rutinitas kita sehari-hari bisa jadi kita menjadi guru, mencari kebenaran, mengajarkan kebenaran. Dengan haji kita disadarkan bahwa baik kita maupun murid-murid kita itu sedang mencari kebenaran dengan ka yang besar. Bukan kebenaran nahwu misalnya kalau fa'il harus rofa. Di balik itu ada kebenaran yaitu al-haq, yang maha benar yaitu Allah. Kalau kita menjadi pedagang misalnya mencari keuntungan, dengan status atau identitas seperti itu juga haji menyadarkan kita bahwa kita mencari keuntungan dengan ka yang besar, keuntungan yang sejati, yaitu kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam misalnya status-status yang lain, Bang Robi, misalnya ya politisi gitu, kekuasaan itu diingatkan bahwa kekuasaan seberapapun besar yang bisa dikumpulkan oleh politisi itu adalah ka kecil saja. Kekuasaan dengan ka besarnya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita dapati sebenarnya, walaupun ini ibadah tahunan seperti tadi pertama kali disampaikan, harus diinternalisasi sebelum gitu ya berangkat hajinya, selama haji itu sendiri, dan setelah pergi haji. Kalau dia konstruksi sosial misalnya kayak kemungkinannya kalau kita lihat ada label-label gitu loh. ada teori modern itu bahwa identitas kita itu dibentuk oleh rutinitas kita yang kita lakukan berulang-ulang. Karena misalnya saya biasa pakai peci haji gitu kan, pakai sorban, pakai baju koko, maka saya punya citra, punya status sebagai ahli agama. Nah, sebagai konstruksi sosial itu memang bisa dibuat gitu ya, apalagi sekarang teknologi ya semakin canggih, bagaimana branding, pencitraan dan apa namanya ya propaganda gitu kan, kita mengemas sesuatu supaya ya menarik gitu ya. Iya, tapi ya misalnya itu akan sekedar fake identity. Identitas yang palsu gitu ya. Kalau itu tidak berasal dari dalam diri kita yang sebenarnya, silakan branding, tapi itu harus jujur gitu. Jika tidak, maka nanti akan bocor juga. Berarti perlu juga adanya kesadaran spiritual dalam hal ini. Iya, justru Islam misalnya yang filosofi manusianya itu tidak hanya zohir, tidak hanya aktivitas lahiriah dia, termasuk semua ritual, dan di dalamnya haji itu adalah penegasan kepada status manusia sebagai hamba Allah, dan hamba ini adalah hamba yang sangat mulia ya. Karena di dalam diri manusia itu dihembuskan, ditiupkan ruhullah, ruhnya Allah, yang manusia juga dibekali seperti kita adalah keturunan Adam, dan Adam itu diajari oleh Allah alamal asma akullaha, kita juga sudah diajari semua itu, sehingga kita menjadi khalifah fil ard. Tapi itu hakikat kita kembali kepada identitas kita yang sesungguhnya, kepada hamba, artinya kita menyadari sebagaimana diungkapkan, ya ayuhannas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu adalah fakir. Fakir di hadapan Allah. Di hadapan Allah, dan Allah yang hanya maha kaya dan maha terpuji. Yang ini bisa kita lupakan, Bang Robi, gitu kan. Setelah misalnya belajar lama dari jenjang SD, SMP, SSS gitu kan, kita lantas merasa pinter, nggak merasa butuh lagi kepada Allah, pada ilmu. Setelah kita berdagang, berpolitik, lantas kita berhasil, kita juga merasa punya daya, punya kuasa. Sampai-sampai melupakan bahwa segala kuasa itu sebetulnya berasal dari Allah. Iya, itu dikembalikan lewat ya haji gitu, yang harus misalnya para pengelola haji KBIH misalnya sudah menyadari ini gitu ya. Misalnya mereka mengajarkan manasik itu pra haji, mengajarkan ibadahnya, lantas pasca haji itu yang menjaga kemabruran, diantaranya supaya tetap inget tuh sama identitas baru kita yang berasal dari spiritualitas tadi, supaya itu yang mencetak aktivitas sosial kita yang baru gitu.
Jadi haji itu kayak seperti orang kuliah Be ya. Kalau orang kuliah kan bergelar sarjana. Iya. Kalau haji kan biasanya ada embel-embel tuh Be. Heeh. Ketika pulang haji ada status yang dinormalkan mungkin, atau ini sebuah tradisi Be ya. Setelah pulang dari Mekah pasti dipanggilnya Pak Haji, Bu Haji gitu kan, segala macam, Bu Hajah gitu kalau perempuan gitu Be. Nah, seolah-olah itu menjadi apa ya, sesuatu yang normal kalau di Indonesia. Iya. Dan terkadang ini tidak apa sih namanya, mendiskriminasikan orang-orang yang mungkin butuh sama pengakuan terhadap orang lain atas dirinya. Kalau dia sudah berhaji kemudian pulang ingin dipanggil Pak Haji, Bu Hajah gitu segala macam. Iya. Memahami itu seperti apa fenomena status macam itu. Kalau kita berangkat dari tadi ya, spiritualitas kita sudah terbentuk. Pada saat kita ziarah ila baitillah itu, kita tidak hanya melihat Ka'bahnya. Iya. Tapi kita benar-benar bertemu dengan Allah, mendapatkan kesejatian diri kita. Saat kita iktikaf di Masjid Nabawi, kita bisa menyerap keteladanan dari Rasulullah. Lantas kita pulang. Ada sebuah ungkapan yang bisa dijadikan pegangan untuk pertanyaan tadi. Maza faqoda man wajadallah. Wa maza wajada man faqodallah. Apa yang hilang dari orang yang sudah mendapatkan kesejatiannya, mendapatkan Allah. Iya. Kalau dia nggak disebut haji, merugi atau enggak? Ya, harusnya enggak. Nggak ada ruginya apa-apa. Orang yang sudah mendapatkan Allah itu nggak butuh yang lain. Nggak butuh yang lain. Betul. Tapi maza wajada man faqodallah. Orang yang sudah pergi haji, sudah bertemu dengan Ka'bah, sudah sholat di Raudhah. Iya. Tapi dia kehilangan Allah karena yang dikejarnya adalah reputasi. Pak Haji Bu Hajahnya itu. Apa yang sebenarnya yang dia dapatkan dari sekedar panggilan gitu ya. Pak Haji, Bu Haji gitu kan, saat kita pergi ke pasar gitu dipanggil oleh pedagang, ini sini Pak Haji gitu kan. Atau bahkan saat kita nyebrang mau ke jalanan dari gang gitu kan, kadang tuh Pak Ogahnya juga panggil Pak Haji karena kita berpakaian hanya pakai baju koko saja. Kemudian disimbolkan kalau habis pulang haji harus peci putih gitu. Iya, status yang kita bentuk seperti itu yang nggak ada maknanya kalau tidak ada dasarnya tadi. Apakah kita benar-benar menemukan spiritualitas kita, identitas kita yang sejati sebagai hamba Allah itu lewat manasik-manasiknya gitu ya. Mulai dari kita tadi sudah saya singgung berangkat hajinya gitu ya. Lantas di jalan sampai tiba di mikot kita mulai memakai baju ihram. Lantas tawaf, lantas sa'i, lantas kita pergi ke Arafah, ke Mina, Musdalifah, melempar jamarot gitu. Kalau kita nggak dapat makna dari semua itu, maka identitas, status, panggilan yang kita bangun itu akan palsu, tidak ada artinya. Gitu ya, fake aja. Iya. Ini pertanyaan kedua Be. Kan orang berangkat haji Be ya, itu kan mengenakan pakaian seragam. Disebut sebagai pakaian ihram gitu ya. Saya menganggap bahwa seragam itu adalah egalitarianisme aja. Paham kesetaraan. Nah, kira-kira Be, kesetaraan itu bersifat hakikat dalam pengertian ontologis gitu Be ya. Atau hanya simbolis gitu Be, dalam ruang dan waktu saja, sehingga ketika selesai ibadah haji tetap gitu, karena dia berstatus berpangkat A, maka ya orang lain juga harus memperlakukan dia sesuai dengan pangkatnya gitu. Atau hanya simbolis ruang dan waktu Be. Selesai haji udah selesai, kesetaraan itu nggak ada. Ya, sebagai performance-nya dalam pelaksanaan ibadah hajinya sendiri, kesetaraan itu kan Bang Robi juga tahu nggak ada gitu kan. Iya, betul, tergantung betul. Bang Haji bayar tiketnya nih haji reguler atau haji plus gitu. Model tendanya beda gitu kan. Umrohnya juga kan seperti itu gitu kan. Ya, umroh yang kelas belasan juta atau puluhan, fasilitasnya juta berbeda ya Be ya. Fasilitasnya kan berbeda.
Tapi kalau kita bicaranya di luar masalah performance itu, maka bisa saya pikir bisa dibilang bahwa memang secara ontologis, Allah menginginkan ada kesetaraan di antara semua umat manusia itu ya. Tadi sudah saya singgung, bahkan tanpa melihat gender, tanpa melihat semua status. Kita pergi haji kan tempatnya itu di Mekah ya, kemudian plus kita ziarah ke Madinah. Ada 2 surah pendek, Al-Fil dan Quraisy gitu. Di situ apa intinya kalau kita renungkan, bahwa seberkuasa apapun persenjataan orang seperti pasukan bergajah yang dikisahkan oleh surah Fil, sekuat apapun jaringan bisnis orang Quraisy, ya betul. Gitu. Hancur semuanya di hadapan Allah. Hanya dengan misalnya burung yang membawa batu kerikil kecil gitu ya. Jadi walaupun orang yang dapat tiketnya mahal, kalau dia berhasil melepaskan egonya, menemui kemabruran, maka secara ontologis ya dia bisa menemukan jati diri manusia itu ya. Misalnya ya nggak apa-apa lah, dalam konteks ini saya pakai satu ungkapan, misalnya Allah itu suka gitu kan kalau melihat asar dari nikmatnya itu ada pada hamba-hambanya. Karena dia dapat uang banyak yang halal tentu saja ya, harus gitu kan. Kemudian dia hajinya lebih enak secara fasilitas, ya silahkan. Tapi tadi hakikatnya dia harus menanggalkan ego, itu bisa dia dapatkan. Atau sebaliknya, udah hajinya pakai haji yang berdesak-desakan gitu kan, yang biasa, tapi egonya tetap dia pegang erat-erat, itu nggak dia lepaskan, ya sama saja tetap kosong. Kekosongan spiritual ujung-ujungnya. Iya. Oke, kita lanjut Be. Di pertanyaan ketiga ini Be. Apakah ibadah haji itu berfungsi sebagai dekonstruksi identitas duniawi? Yang tadi Be, yang tadi gitu ya. Atau justru rekonstruksi identitas spiritual yang baru atau yang lebih autentik Be? Cuma kan pertanyaan lanjutannya Be, segala sesuatu itu kan harus berangkat dari epistemologi, benar nggak sih Be? Kita harus mengenal dulu epistemologi haji itu seperti apa, sehingga betul-betul kita pulang dan membawa ya apa sih namanya, bukan ajaran autentik ya, menjadi manusia yang autentik gitu ya. Tidak ada status embel-embel, tidak peduli dengan segala hal-hal yang disematkan pada orang yang setelah berangkat haji gitu ya. Dia benar-benar menjadi pribadi yang autentik semacam itu. Gimana Be? Haji itu seperti semua ritual lainnya tidak cukup dilaksanakan hanya dengan ritual zohir anggota tubuh kita ya. Tapi batin, spiritual atau intelektual tadi belajar itu harus juga disertai. Oh ya, di sini misalnya ya masukan untuk para penyelenggara ibadah haji supaya penjelasan tentang makna-makna dari haji itu filosofinya, hikmah-hikmahnya itu juga ya terus menerus gitu ya disampaikan kepada para jamaah. Bagaimana misalnya tadi mendekonstruksi status identitas dari pakaian yang beda-beda karena seragam institusinya berbeda kan. Misalnya bekerja di sini wilayah Pemda kan ada seragamnya sendiri. Kalau kerjanya di tempat yang lain misalnya depan rumah saya seragamnya coklat. Di tempat lain seragamnya misalnya loreng-loreng. Di sana kan dilepas, didekonstruksi pakai ihram. Pakai ihram, betul. Iya. Kemudian secara ego juga misalnya dalam melempar jumroh, apakah kita sekedar melemparkan 7 butir batu gitu kan, banyak 3 kali ke Ula, Wusto dan Aqobah. Tapi kan
setan-setan yang kita lempar dalam haji itu, dia ada di dalam diri kita berupa hawa nafsu. Ada di luar diri kita berupa musuh-musuh umat manusia, para tiran. Gitu. Jadi kita harus melepaskan ego itu, kemudian juga mengenali orang-orang di sekitar kita, lepas dari semua identitas, reputasi, aura mereka gitu, tapi mengenali mereka dari perbuatan-perbuatannya yang sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Jadi selanjutnya itu setelah didekonstruksi akan ada rekonstruksinya. Dalam haji, selain kita disadarkan bahwa kita diciptakan oleh Allah seperti Nabi Adam dengan keistimewaan tadi, kita juga memenuhi haji sebagai memenuhi panggilannya Nabi Ibrahim. Haji kita harus seperti haji Nabi Ibrahim, seperti haji Nabi Muhammad. Jadi identitas kita nih dibangun lagi gitu kan. Kita menjadi berdiri di barisan yang mana setelah kita selesai haji. Di barisannya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad melawan tiran-tiran mereka tuh, mulai dari Namrus, Fir'aun, kafir Quraisy. Dan kita pun di sini sadar siapa musuh kita, siapa lawan kita, siapa tiran gitu yang menyusahkan umat manusia. Jadi ada rekonstruksinya juga identitas kita itu setelah dihancurkan semuanya, lantas kita mau menjadi pasukannya siapa. Ya. Ini menarik Be. Tadi ketika Babe bilang bahwa ini menyoal menyoal status Be ya. Masih menyoal status, apalagi tadi diistilahkan seperti orang ketika sudah kembali dan beraktivitas mengenakan pakaian yang sangat seragam gitu ya. Kemudian ketika orang pergi haji, pakaian-pakaian semua itu sudah dilepas dan dihilangkan. Berarti kan ada asumsi atau pandangan semacam ini. Berarti haji itu kan mendidik kita untuk memandang manusia sebagai manusia, bukan memandang dia karena pakaian, bukan memandang dia karena pangkat segala macam. Berarti kan salah satu salah satu yang perlu juga diperhatikan oleh kita bahwa ketika kita akan berangkat haji dan pulang haji gitu ya, seyogianya pandangan kita yang sebelumnya mungkin kurang baik memandang manusia dalam hal status sosial atau klasifikasi sosialnya gitu ya, ketika pulang haji berbeda pandangan kita bahwa semua di depan Tuhan itu sama. Saya senang sekali sebutan manusia tadi, mengenal manusia sebagai manusia. Karena misalnya di situ ada internasionalisme, misalnya Bang Robi ya. Iya betul. Bukan hanya orang dari suku kita itulah orang yang disebut manusia gitu dari bangsa kita. Di haji kita bertemu orang dari berbagai bangsa dengan berbagai warna kulit misalnya. Itu udah keluar biasaan dari ibadah haji yang menurut saya ini juga kalau secara personal ya jamaah haji itu bisa punya pengalaman gitu. Tapi tadi kan Bang Robi bilang bahwa latar belakang intelektual dan kompetensi komunikasi misalnya juga terbatas. Sehingga tadi yang saya pikirkan itu bagaimana misalnya penyelenggara haji bisa memberikan alat gitu supaya antar bangsa ini bisa seperti haji itu konferensi internasional para umat muslim sedunia. Menceritakan apa masalah yang ada di Indonesia, apa masalah yang ada di misalnya Nigeria, apa masalah yang ada di Spanyol, muslimnya seperti itu. Kemudian sehingga misalnya dalam bisnis juga ya, bisnis kita nggak berkutat pada skala lokal saja gitu ya. Melalui haji gitu ya, terbuka peluang-peluang kerjasama internasional. Tapi ya mungkin itu termasuk bukan mimpi ya, atau gambaran yang masih kelabu juga di kepala saya.
Misalnya ya bagaimana itu bisa menembus sekat-sekat negara-negara bangsa Iya, betul. yang masing-masing umat muslim itu dipimpin oleh satu pemerintahan tertentu yang pemerintahnya punya ya visi bisa jadi berbeda dengan rakyatnya misalnya seperti itu. Tapi poinnya adalah iya bahwa dengan haji ini kita harus bisa mengenali manusia sebagai manusia gitu, dan dalam ungkapan itu maka kita mengenal siapa lawan kita. Bisa jadi memang lawan kita adalah sesama manusia juga, tapi mereka yang mementingkan dirinya sendiri. Kan dalam Islam poinnya seperti ini diantaranya, all for one, one for all gitu ya. Satu individu itu untuk seluruh umat manusia, seluruh umat manusia juga untuk satu individu saja. Man qatala mu'minan faka'an nama qatalan nasa jami'a gitu ya. Jadi barang siapa yang membunuh atau menindas satu individu saja itu sama saja sudah menindas seluruh manusia gitu. Nah, ini satu upaya gitu ya, satu hal yang belum terjadi. Karena misalnya ada ungkapan begini, tidak ada agama yang diserang dengan propaganda dusta yang lebih dahsyat daripada Islam. Gitu, yang ajarannya diselewengkan. Dan dalam Islam salah satu ibadah yang paling banyak diselewengkan maknanya adalah ibadah haji ini. Jadi dari dia punya fungsi yang sangat besar ditumpulkan jadi sekedar ritual saja, gerakan saja. Oke, ini di akhir ya, di akhir podcast karena kita sudah hampir 30 menit untuk apa sih umat muslim nih Beh, khususnya di Indonesia, kira-kira apa sih pesan singkat dari Babe mengenai ibadah haji Beh? Salah satunya mungkin kita doakan selamat Beh ya, dan kemudian kembali menjadi apa sih namanya haji yang mabrur gitu Beh ya. Kira-kira apa nasihat dari Babe untuk tema hari ini? Haji itu kalau kita ibaratkan sekolahan atau kuliahan itu kurikulumnya sangat besar, Bang Robi gitu ya. Mulai dari manasiknya itu sendiri ya. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah paham teoretis manasiknya, pelaksanaannya itu secara fisik butuh perjuangan yang sangat besar. Tapi karena kita sudah berada di Mekah dan Madinah, tempat yang dipijak oleh para nabi, terutama nabi kita Nabi Muhammad, minimal kita harus paham sejarah Nabi Muhammad, lebih besarnya sejarah para nabi itu sendiri. Misalnya kalau di Madinah ada city tour, pergi ke Uhud, pergi ke kebun kurma dan sebagainya. Jangan sampai itu sekedar city tour saja. Pada saat misalnya di Mekah ada city tour ke Taif juga. Misalnya itu jadi paham bagaimana strategi perjuangan tadi, strategi dakwah. Gitu. Taif kan tempat hijrah yang pertama dibidik Rasul sebenarnya. Tapi Rasul ditolak di situ gitu ya. Ya kalau kita sekedar ke Taif hanya ingin cari parfum di pabriknya, gitu. Oke sih tadi bisnis saya bilang itu menjadi salah satu tempat kita mengenal Tuhan juga begitu ya. Tadi karena ini adalah kurikulum yang besar gitu ya, rekonstruksi pribadi dan rekonstruksi sosial, maka haji itu termasuk bab fikih yang harus dipelajari sejak awal sebelum berangkat. Pada fase-fase pendidikan, jangan kita belajar fikih pada saat memang sudah mendaftar, sudah dapat kuota, baru kita belajar manasiknya. Sementara pelajaran fikih yang normal kita pelajari misalnya hanya toharoh, sholat, gitu ya. Bab zakat aja nggak kena gitu kan. Haji apalagi lebih belakangan lagi gitu. Maka pendidikan haji itu harus
diupayakan oleh individu atau oleh lembaga-lembaga yang terkait untuk ada sebelum dan setelah orang pergi haji. Yang sebelum pergi haji ini yang masih sangat penting. Tidak hanya misalnya anak TK, anak RA yang melakukan manasik haji gitu ya. Sekali. Nah, seperti orang belajar Al-Quran yang kita bicarakan kemarin, kalau umur Raudatul Atfal dia melakukan seperti itu ya seru-seruan pakai itu aja. Pada fase perkembangan kepribadian dia yang lebih meningkat ya itu tetap diajarkan yang sesuai dengan perkembangan kognisi intelektualnya gitu ya. SMA bagaimana, kemudian di kampus pun ini tidak hanya menjadi misalnya pelajaran ada kan prodi manajemen haji dan umroh, tapi ya semua mahasiswa semua muslim gitu kan, buat di luar UIN juga harus belajar fikih haji. Filosofi haji. Oke. Terima kasih Beh. Sebelumnya kita sudah di penghujung podcast kebijaksanaan. Sebegitu saja teman-teman podcast hari ini. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh guru kita menjadi hikmah atau tambahan ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita peroleh, dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Amin. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.